Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1 Wiradatul Fahmi NIM 285, 2 Faradianita NIM 289, ketiga Muhanif Witoro NIM 295, yang keempat Indah Puji Astuti NIM 308. Di sini kami akan menjelaskan tentang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kholaf sama dengan Al-Sunnah atau sering disebut Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang pertama, kata kholaf bisa digunakan untuk merujuk pada ulama yang lahir setelah abad ke-3 Masehi dengan karakteristik yang berbeda dengan para salaf. Kedua, karakteristik yang menonjol penakwilan terhadap sifat Tuhan yang serupa dengan makhluknya, dalam hal ini yaitu derajat dan kesuciannya. Yang ketiga, adapun ungkapan Al-Sunnah atau Sunni bahwa sesudah timbulnya aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah dua aliran yang menentang ajaran Mu'tazilah. Pertama, pengertian dan latar belakang Asy'ari. Nama lengkap Asy'ari adalah Abu Al-Hasan Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdillah bin Mu Sabin Bilal bin Abi Burda bin Abi Musa al-Asy'ari. Menurut beberapa riwayat, Asy'ari lahir di Basra pada tahun 260 Hijriah atau 875 Masehi dan wafat setelah hijrah ke kota Baghdad pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Awalnya Asy'ariyah menganut dan menjadi tokoh paham Mu'tazilah karena didikan dari ayah tirinya yang bernama Abu Ali al-Jubai pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi, yang merupakan seorang tokoh Mu'tazilah. Ia juga sering menggantikan ayah tirinya dalam perdebatan menentang lawan Mu'tazilah dan menulis banyak buku yang berisi pembelaannya terhadap paham Mu'tazilah. Namun, Asy'ari menganut paham Mu'tazilah hanya sampai usia 40 tahun saja. Nah, pada saat itu, tiba-tiba ia mengumumkan kepada jamaah Masjid Bashrah bahwa ia telah meninggalkan paham Mu'tazilah dan akan membongkar semua keburukan dari paham Mu'tazilah tersebut. Nah, menurut Ibnu Asyakir sendiri, yang melatar belakangi hal tersebut adalah mimpi dari Asy'ari bertemu dengan Nabi Muhammad untuk beberapa kalinya. Dan dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad SAW memperingatkannya untuk meninggalkan paham Mu'tazilah dan untuk menegakkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu doktrin-doktrin teologi Al-Asy'ariyah. Pertama, Tuhan dan sifat-sifatnya. Pada kali ini banyak perbedaan pendapat di antara para mutakalimin, namun mereka sepakat bahwa mengesahkan Allah adalah wajib. Pada saat itu, Asy'ari dihadapkan dengan dua sudut pandang yang sangat ekstrim, yakni
Untuk kelompok pertama yaitu dengan sifatiyah, yaitu pemberi sifat. Kelompok mujasimah, antropomorfosis, dan kelompok musyabihah, yaitu berpendapat bahwa Allah memiliki sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, serta sifat tersebut dipahami secara harfiah. Nah, untuk kelompok kedua yaitu kelompok Mu'tazilah. Nah, bahwa sifat Allah selain esensinya, tangan, kaki, telinga, Allah tidak boleh diartikan secara harfiah. Namun, harus dijelaskan dengan alegoris. Dan akhirnya, Asy'ari berpendapat bahwa Allah memiliki sifat yang bertentangan dengan Mu'tazilah, seperti memiliki tangan, kaki, dan lain-lain yang tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis, yaitu berbeda dengan sifatiyah. Nah, sifat Allah itu unik, tidak dapat dibandingkan dengan manusia, dan sifat Allah berbeda, secara hakikat tidak terpisah dari esensinya. Untuk selanjutnya yaitu kebebasan dalam berkehendak atau free will. Al-Syari sendiri mengambil pendapat menengah di antara dua pendapat ekstrim, yaitu pertama, kelompok Jabariyah yang bersifat fatalistik dan menganut paham pradeterminisme. Dan yang kedua, kelompok Mu'tazilah yang menganut paham kebebasan mutlak dan menganggap bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Nah, Al-Syari membedakan antara kholik dan kasb, yang menurutnya Allah adalah pencipta, yang berarti kholik perbuatan manusia, namun manusia hanya berusaha, yaitu muktasib. Yang ketiga adalah akal dan wahyu serta kriteria baik dan buruk. Al-Syariah dan Mu'tazilah mengakui pentingnya akal dan wahyu, namun ada beberapa perbedaan yang kontradiktif antara wahyu dan akal. Nah, Al-Asy'ari mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah sebaliknya. Begitupun dalam menentukan baik atau buruk. Al-Sy'ari berpendapat bahwa berdasarkan wahyu, sedangkan Mu'tazilah harus berdasarkan dengan akalnya. Kodimnya Al-Quran. Ada dua pandangan ekstrem yang berpendapat mengenai kodimnya Al-Quran. Yang pertama, kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa Al-Quran itu diciptakan. Dalam artian ini, diciptakan oleh makhluk dan bersifat tidak kodim. Yang kedua, kelompok Zahiriyah dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kalamullah yang bersifat kodim dan tidak diciptakan. Al-Asy'ariyah berpendapat bahwa Al-Quran terdiri dari kata-kata, huruf, dan bunyi, di mana dalam hal ini tidak melekat pada esensi Allah dan bersifat tidak kodim. Menurut Nasution, Al-Quran dalam pandangan Al-Asy'ariyah tidak diciptakan. Apabila diciptakan, maka sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 40 yang artinya, sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan jadilah, maka jadilah sesuatu. Melihat Allah. Ada pandangan kelompok ortodok ekstrem yang berpendapat mengenai melihat Allah. Yang pertama, kelompok Zahiriyah. Kelompok Zahiriyah berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat dan bersemayam di arsy. Yang kedua, kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah berpendapat mengenai pengingkarannya terhadap ru'yatullah, yakni mengenai melihat Allah di akhirat. Al-Asy'ariyah bertentangan dengan pendapat tersebut. Ia meyakini bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, namun tidak dapat digambarkan. Apabila mengenai ru'yat, itu merupakan kehendak Allah untuk makhluknya agar dapat melihatnya dan memberikan kemampuan kepada makhluknya. Yang kedua, mengenai keadilan. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah tidak memiliki kehawasan apapun karena Allah lah penguasa mutlak. Jika Mu'tazilah mengaitkan keadilan dari visi manusia merupakan pemilik dirinya, sedangkan Al-Asy'ari berpendapat dari visi bahwa Allah adalah pemilik mutlak.
Al-Maturidiyah. Sejarah Al-Maturidiyah didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau dilahirkan di Al-Maturid, sebuah kota kecil di Samarkand, Termoksiana, di Asia Tenggara, yang sekarang bernama Uzbekistan. Karir pendidikan Al-Maturidi, beliau lebih menekuni teologi dibandingkan fikih, karena sebagai usaha untuk menghadapi paham-paham teologi yang banyak berkembang di masyarakat, di mana pandangan tersebut tidak sesuai dengan kaidah yang benar menurut akal dan syara. Beberapa karyanya yakni Kitab Tauhid, Takwil Al-Quran, Mahas Asy-Syara'i, Risalah fil Al-Qawaid, dan lain-lain. Selanjutnya, doktrin-doktrin teologi Al-Maturidiyah. A. Sifat Tuhan. Antara Al-Maturidi dan Al-Asy'ari memiliki kesamaan mengenai pemikiran sifat Tuhan. Walaupun begitu, pengertian Al-Maturidi tentang sifat Tuhan sebagai sesuatu yang bukan zat, melainkan pada zat. Menurut Al-Maturidi, sifat tidak dikatakan sebagai esensinya dan bukan pula lain dari esensinya. Sifat-sifat Tuhan itu mulazamah atau ada bersama, zat tanpa terpisah atau innaha lam takun ain an zat walahiyya ghairu. Menetapkan sifat bagi Allah tidak harus membawa pada pengertian antropomorfisme, karena sifat tidak berwujud yang tersendiri dari zat, sehingga terbilang sifat tidak akan membawa pada berbilangnya yang qadim atau ta'adud al-qudama. Paham Al-Maturidiyah tentang makna sifat Tuhan hampir sama dengan Mu'tazilah. Perbedaannya terletak pada pengakuan Al-Maturidi tentang adanya sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah tidak. B. Melihat Tuhan. Al-Maturidi mengatakan bahwa manusia dapat melihat Tuhan. Tentang melihat Tuhan ini dibenarkan dalam Al-Quran, antara lain firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Al-Maturidi mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat ditangkap dengan penglihatan, karena Tuhan memiliki wujud, walaupun imaterial. Melihat Tuhan kelak di akhirat tidak memperkenalkan bentuknya atau bila kaifa, karena keadaan di akhirat tidak sama dengan keadaan di dunia. C. Pelaku dosa besar atau murtakib al-kabir. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang berdosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka, walaupun ia meninggal sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di neraka adalah balasan untuk orang yang berbuat dosa syirik. Berbuat dosa besar selain syirik tidak akan kekal dalam neraka. Oleh karena itu, perbuatan dosa besar selain syirik tidak menjadikan seseorang kafir atau murtad. Menurut Al-Maturidi, iman itu cukup dengan taskid dan ikrar. Adapun amal adalah penyempurnaan iman. Oleh karena itu, amal tidak akan menambah atau mengurangi esensi iman, kecuali menambah atau mengurangi pada sifatnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.